Oke, kita kembali ke channel Case Close hari ini, edisi ke-89. Tim redaksi Case Close mengundang seorang narasumber, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TP1 Denpasar, Bapak Rida Saputra. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, bisa hadir Pak. di Case Close pada hari ini. Case Close adalah media podcast yang tujuannya adalah mengedukasi publik atau masyarakat. Setidak-tidaknya memang Case Close ini ingin memberikan pemahaman yang benar, faktual, dan sesuai dengan aturan. Tidak harus kita melakukan hal-hal yang hanya membuat masyarakat senang, tapi itu bullshit. Case Close tujuannya untuk memberikan pemahaman yang benar dan edukatif. Itu tujuannya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini, Pak Putra, dapat memberikan pemahaman yang baik dan benar ke publik, terutama tentang keimigrasian yang juga sering di medsos kadang-kadang orang membluff dan menjudge tanpa fakta. Untuk itu kami dari Case Close tidak mau keluar dari pakem kami sebagai media podcast yang memberikan pendidikan atau edukasi kepada publik. Pak Putra, sudah berapa lama sebenarnya bertugas di Denpasar ini? Saya kurang lebih 4 bulan, Pak. Oh, 4 bulan. Jadi baru. Kalaupun 2 tahun tetap akan saya jawab tetap baru. Oh tugas gitu. Di Bali. Nah, kenapa? Apa pertimbangannya? Karena senang atau karena menarik atau karena apa? Karena 4 bulan udah happy tugas di Bali. Oh gitu, karena happy ya, artinya chemistry-nya didapat ya? Iya. Chemistry-nya didapat ya. Suasana Bali juga. Sebelumnya Pak Putra di mana? Sebelumnya saya tugas di Sumatera Utara di Belawan, salah satu kecamatan di Kota Medan. Berarti dari Belawan langsung ke Denpasar ya? Langsung ke Denpasar. Denpasar. Nah, Pak Putra, sekarang kan lagi menjadi isu publik ya, bahwa Kementerian Hukum dan HAM, dulunya Kementerian Hukum dan HAM, sekarang terpecah menjadi Kementerian Hukum, terus ada kementerian yang dulu imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM, lapas di bawah Hukum dan HAM, nah sekarang terpisah. Apa tanggapan Pak Putra, karena ada imigrasinya yang dulu dari Kemenkumham sekarang menjadi kementerian tersendiri. Apa kira-kira tanggapan Pak Putra dengan kondisi ini? Memang di saat ini kan pemerintahan yang baru, Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai wakil presiden, tentunya ada banyak perubahan ya Pak. Dari mulai kementeriannya banyak yang dipecah, kita menambah kementerian dan lembaga. Memang merubah sesuatu itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Pastinya zona nyaman kita terganggu. Ya. Tapi pastinya perubahan itu untuk kebaikan. Nah, saat ini tadinya kami di bawah Kementerian Hukum dan HAM, sekarang kami adalah kementerian sendiri, yaitu Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kenapa sih dipecah-pecah begitu? Kenapa harus berubah? Pastinya pemerintah bertujuan yang sangat baik untuk supaya meningkatkan sebagai upaya pemerintah untuk dalam melaksanakan tugas tentunya lebih efisien dan lebih fokus lagi ke suatu bidang. Saat ini hanya bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan. Nah, nanti supaya perangkatnya dalam melaksanakan tusi pemerintah, baik dari pengelolaan SDM, anggaran, tentunya akan berfokus ke satu titik, hanya di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Jadi kurang lebih untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Pak, di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Berarti lebih kalau kita simpulkan lebih spesifik lah ya. Lebih spesifik. Ini kan hanya sebagai langkah awal untuk menuju Indonesia lebih baik, Indonesia emas. Iya, oke. Terus menurut Bapak kira-kira dampak positif yang akan dirasakan baik dari SDM, kan berarti ada administratifnya juga berubah ini kan? Iya. Iya kan? Dan mengelola
tata kelola pekerjaan Iya. seperti apa? Ada nggak nilai positifnya menurut Pak Putra sebagai Kakadem Denpasar dengan adanya pemisahan ini? Pastinya suatu hal yang berubah atau suatu hal yang baru pastinya untuk mewujudkan suatu hal yang positif. Tidak Betul. mungkin mewujudkan suatu hal yang negatif. Betul. Dan saat ini mungkin dari pimpinan kami sedang disusun terkait dengan struktur organisasinya, tata kelolanya, kemudian anggarannya, pengembangan SDM-nya sedang disusun, Pak. Tapi mungkin ini ranahnya pimpinan kami di pusat nanti. Tentunya, tapi dampak positifnya adalah tentunya bagaimana kami memperbaiki kualitas kepada masyarakat dalam hal penggunaan di bidang jasa keimigrasian ataupun di bidang pemasyarakatan, dan penetapan kebijakan ini juga lebih terfokus di bidang keimigrasian, dan juga mungkin nanti ada terjadi peningkatan alokasi sumber daya manusia dan anggaran ke satu bidang tertentu gitu. Berarti menurut Pak Putra tidak mempengaruhi kinerja atau pemisahan ini, struktur dan lain sebagainya, tidak mempunyai dampak lah ya, tidak terlalu punya dampak ya. Kami sebagai prajurit, Pak, cuman hanya ada kata siap dan laksanakan. Wajib ya. Wajib itu ya. Apapun kondisinya kita sudah harus dipersiapkan untuk menjalani, untuk mendukung pemerintahan yang sudah ada sekarang. Artinya keputusan ini sudah final dan harus dijalankan. Segi penganggaran, keanggaran untuk dari sisi anggaran juga pasti akan sedang dialokasikan untuk di bidang keimigrasian, dan sedang dialokasikan kemungkinan untuk nanti berjalan. Ini kan sedang masa transisi, Pak. Baik dari mempersiapkan SDM-nya, kemudian mempersiapkan anggarannya, sehingga tusi yang kami emban ke depannya akan berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Ada nggak setelah pemisahan ini, khususnya keimigrasian, mempersiapkan langkah-langkah agar pelayanan itu tidak terganggu, ada pelayanan itu sesuai dengan track yang ada tanpa terbebani hal-hal lain untuk pelaksanaan tugasnya? Tentunya pada saat ini kan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, kita sebutnya Kementerian IMIPAS. Oh, IMIPAS sekarang IMIPAS, ya? bukan IMIPAS, Pak. IMIPAS. IMIPAS ya. Kalau IMPAS ya? Nanti seri dia, kosong-kosong. Ya. Jadi saat ini memang Pak Menteri sudah mencanangkan program 100 hari, di mana fokus untuk di bidang keimigrasian sendiri itu penguatan pelayanan keimigrasian yang berbasis digital, kemudian pengembangan autogate di seluruh bandara internasional, terus kemudian bagaimana kami melaksanakan tusi untuk melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana perdagangan manusia, dan juga terakhir kita menitik beratkan bagaimana memproduksi sumber daya manusia yang berkualitas. Dan saat ini kan kami memiliki Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, bagaimana kita menanamkan rasa kebanggaan memakai seragam imigrasi, memiliki instansi imigrasi, dan kita kedepannya untuk memproduksi sumber daya manusia yang berkualitas baik untuk melayani masyarakat. Berarti ada program. Ya, ada program 100 hari Kementerian IMIPAS ini, Pak. Apakah dari struktur di pusat, di kementerian ini, secara otomatis nggak, katakanlah orang yang dulu di imigrasi akan tetap di imigrasi, atau bisa bergeser, umpamanya dari imigrasi ke PAS atau PAS ke imigrasi? Sementara ini kan, Pak, kita kan dibekali teknis masing-masing. Di bidang keimigrasian kita ada pendidikan teknis. Di bidang pemasyarakatan juga ada pendidikan teknis. Secara logika, kami yang sudah dibekali pendidikan teknis keimigrasian tentunya tidak akan memahami apa yang ada di pemasyarakatan. Begitu juga yang di pemasyarakatan mungkin belum juga memahami teknis di bidang keimigrasian. Namun mungkin ke depannya dalam proses transisi perkembangannya itu bisa memungkinkan
untuk saling karena itu kan kewenangan atau kebijakan ya, kementerian, itu kan kebijakan kementerian untuk menugaskan seseorang di keimigrasian atau di pemasyarakatan. Tapi itu sekali lagi itu adalah menjadi kewenangan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Terhadap bule-bule yang nakal dengan ada pemisahan ini, kira-kira seperti apa dia dengan adanya pemisahan struktur ini juga? Tadi sebelumnya kan saya sampaikan ada lebih efektif dan lebih fokus di bidang tugas keimigrasian, dan memang saat ini sebelum perubahan kementerian pun sebenarnya kami sudah melaksanakan sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan memang instruksinya untuk khususnya di Bali, pengawasan orang asing ini lebih diperketat lagi dan lebih masif lagi untuk menciptakan suasana Bali ini lebih kondusif, lebih nyaman untuk wisatawan, baik itu wisatawan internasional maupun wisatawan domestik. Gitu. Berarti tetap kita jalankan itu semua peraturan. Kalau kita ini kan aparat penegak hukum, Kak. Kita ini tugasnya meluruskan yang bengkok-bengkok sedikit. Artinya tidak membiarkan yang bengkok-bengkok itu keluar dari rel ya. Iya, kita ini sebagai APH para penegak hukum, kita sudah punya frame. Kita kawal bagaimana wisatawan asing atau wisatawan domestik tetap ada di dalam frame, jangan sampai keluar frame. Ya, kalau keluar frame kakaknya nanti akan bermasalah. Jadi kalau bengkok sekali nanti terpaksa kita patahin kan. Benar. Seperti itu ya. Terus selama Pak Putra sebagai Kakadim Denpasar, apa sih capaian yang spesifik yang khusus imigrasi Denpasar setelah Pak Putra di sini? Ada nggak yang spesifik? Tentunya dari segi permohonan paspor. Dari Januari sampai Oktober 2024 ini kita sudah mengeluarkan kurang lebih 50.000 paspor, baik itu paspor biasa maupun paspor elektronik. Dan kemudian dari segi permohonan izin tinggal, kita sudah melakukan perpanjangan izin tinggal itu sebanyak kurang lebih 55.000 sampai bulan Oktober ini. Dan dari pengawasan orang asing, kita sudah melakukan deportasi tindakan administratif keimigrasian itu sebanyak 108 orang. Selama penambahannya saya masuk bulan Juni. Sampai bulan Juni itu kita sudah lakukan deportasi selama 50 orang, kurang lebih 59 orang, dan sampai dari bulan Juni sampai Oktober ini udah ada tambahan yang kita deportasi hampir 108 orang, dan 2 orang kita lakukan tindakan pro justisia, kita ajukan ke pengadilan. Kenapa kasus apa yang di pro justisia nih? Yang satu itu gara-gara tidak bisa menunjukkan dokumen perjalanannya dan mengganggu ketertiban umum. Itu warga negara Rusia, itu makan di beberapa restoran beberapa kali nggak bisa bayar. Oh gitu. Berarti Intel Dakim kerja maksimal dong ini? Insya Allah Pak, ini kerja maksimal. Dan kita juga sekarang ada program, sekarang ada Immigration Patrol in Ubud. Karena kan kantor imigrasi Denpasar ini kita punya 6 wilayah kerja. Ubud salah satu ya? Ya, 5 kabupaten dan 1 kota Denpasar. Dan udah kita petakan sentralisasi warga negara asing di wilayah Kanim Denpasar ini adalah di Ubud. Jadi nanti boleh dicek itu hampir setiap malam itu ada mobil patroli yang standby di Pasar Ubud. Dengan tulisan Immigration Office? Immigration Patrol. Oh, Immigration Patrol. Dan ada beberapa anggota yang tugasnya patroli keliling Ubud. Nah, kenapa itu kan kita lebih mengutamakan preventif. Tadi saya katakan di awal kami ingin wisatawan yang datang ke Bali adalah wisatawan yang berkualitas. Dan tentunya ini adalah salah satu tindakan pencegahan dari Kanim Denpasar. Mungkin ada yang ingin melakukan pengaduan tentang keberadaan warga negara asing, kita standby dari jam 4 sore sampai malam sekitar jam 10 untuk standby di wilayah Ubud, kita patroli. Itu pengawasan orang asing yang kita lakukan secara terbuka.
Jadi kita tunjukkan bahwasannya eksistensi imigrasi Denpasar, kami hadir di Bali untuk menjaga Bali. Ya, berarti ini pelayanan plus lah sekarang ya. Pelayanan plus Pak. Termasuk ya, artinya imigrasi tidak menunggu di kantor, tapi seolah-olah imigrasi sekarang menjemput bola, memberikan image yang beda lah dari keimigrasian sebelumnya. Iya, betul. Apakah itu merupakan beban bagi Pak Putra? Enggak kan? Enggak ada beban. Enggak ada beban ya. Kita sudah diamanahkan undang-undang untuk melaksanakan tusi keimigrasian, kita sudah disiapkan peraturannya, kita sudah disiapkan insentifnya, dengan remunerasi yang ada. Tentunya kita akan melaksanakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Berarti SDM atau orang-orang di bawahnya Pak Putra lah yang bertugas itu welcome dengan kondisi-kondisi, ada remunerasi, ada tambahan kerja, tapi tidak terlalu tidak ada keberatan atau komplain lah ya. Tidak ada beban dari setiap petugas kita di sini. Saya bisa katakan saya punya anggota di Kanwil Denpasar itu the best. Oh ya? Ya, the best. Kenapa? Ini selalu saya sampaikan di setiap forum. Kenapa? Karena mereka masih mau melaksanakan tugas di luar jam kerja, dan memang di kantor, nanti boleh dicek di kantor imigrasi Denpasar sendiri, ada satu tulisan yang unik, Pak. Ini dalam hal pembangunan, membangun budaya kerja atau mental kerja. Jadi tulisan di kantin kita itu simple, ini hanya sekedar spanduk dan satu kalimat. Apabila ada pegawai kami yang masih berada di kantin pada saat jam kerja, tolong fotokan. Saya nggak pernah setting itu, dan memang itu saya selalu sampaikan, silakan masyarakat bisa cek di kantin. Dan saya pernah membuktikan sendiri pada saat pertama kali saya datang di kantor imigrasi, dan tidak ada satu pegawai pun antara dari jam 8 sampai jam 4 sore itu ada di kantin. Mereka adanya di ruangan masing-masing untuk mengerjakan tugas yang sudah mereka miliki. Ini ditanamkan setelah Pak Putra masuk atau memang dari awal? Ini sudah dari awal sudah. Pada awal. Saat proses pembangunan zona integritas itu, karena kantor imigrasi Denpasar mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2018, dan kemudian pada tahun 2020 mendapat predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi memang dalam pelaksanaan TUSI tentunya yang modal paling awal adalah membangun budaya kerja atau mental kerja yang berkualitas. Jadi itu dulu, baru setelah itu bisa melaksanakan TUSI yang diamanahkan oleh undang-undang dengan sangat baik. Nah, ini kan di lingkungan Kanwil Denpasar di Renon lah katakan. Dengan ada penambahan kerja seperti wilayah tadi, Ahmad masuk Denpasar tak? Kenapa, Pak? Daerah Ahmad Karangasem? Oh enggak itu, Pak. Enggak ya? Enggak. Yang masuk itu Ubud? Yang masuk wilayah kerja Kanwil Denpasar itu Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Tabanan, Klungkung, Bangli, sama Badung. Badung itu bagian mana? Prerenan sama cuman 2 kecamatan kalau nggak salah saya. Prerenan masuk wilayah Denpasar. Kalau Canggu enggak ya? Canggu masuk Ngurah Rai ya? Masuk Ngurah Rai. Berarti berapa Kanwil di Bali ini? 3 ya? Di Bali ini ada 3 Kanwil dan 1 rumah detensi imigrasi. Ya. Berarti Singaraja tersendiri? Singaraja tersendiri, Ngurah Rai tersendiri, dan Denpasar tersendiri. Berarti secara teritorial imigrasi cukup luas ya? Wilayah kerja kami cukup luas, Pak. 5 kabupaten dan 1 kota itu dengan kondisi SDM 130 orang. 130 orang keseluruhan apa Dakim aja? Keseluruhan. Cover nggak Pak Putra? Harus di cover. Mau tidak mau harus cover. Makanya kita harus kerja. Prinsipnya kan kalau tidak bisa kerja dengan cepat, kerja dengan cepat-cepat. Oh, apa bedanya nih? Kalau karena cepatnya 2 kali, Pak. Ya. Jadi harus ekstra kerja. Oh gitu. Harus cepat-cepat ya. Iya. Harus cepat-cepat ya. Tidak boleh terlambat. Iya. Tapi tadi saya sempat mendengar waktu saya turun ke bawah, pegawai saya cerita atau teman saya cerita bahwa masih ada juga dia mohon paspor melalui online dari 3 bulan yang lalu sampai sekarang belum tercover juga. Kalau penyikapan yang begini seperti apa, Pak? Memang sebenarnya
kita itu kan dikasih kuota Pak untuk permohonan paspor. Oh, berarti berdasarkan kuota. Ya, kuota itu dibagi berdasarkan kemampuan kami melayani. Seperti misalnya kami memiliki booth layanan 5 booth layanan. Nah, 5 booth layanan ini sanggup satu hari berapa permohonan, dan kan kita tidak bisa memberikan layanan yang terlalu lama di booth. Paling tidak orang ada di booth itu hanya 5-10 menit, dan rata-rata per hari itu permohonan kita yang online itu melalui aplikasi M-Paspor itu sebanyak kurang lebih kuotanya 80 orang. Dan memang kita siapkan layanan yang walk-in, tapi itu hanya untuk kaum difabel, ibu hamil dan balita. Jadi tetap kita sediakan layanan walk-in untuk kaum difabel. Gitu. Berarti tetap ada, memang dibatasi 80. Selesai nggak 80 itu dalam sehari? Pak. Dalam 3 hari selesai. Oh, dalam 3 hari ya. Berarti hari. Kuota 80 itu ada batasan waktunya nggak? 3 hari, sehari atau? Nggak, kan itu permohonan paspor itu kalau dia kan pada saat melakukan pendaftaran online, dia bayar dulu baru datang ke imigrasi. Dia tentukan kapan dia mau datang, jamnya jam berapa. Nah, setelah dia foto itu 3 hari setelah dia melakukan foto dan wawancara, itu paspor sudah bisa diambil. Cepat ya. Jadi ya kami rasa itu cukup cepat Pak, untuk pengajuan permohonan paspor. Luar biasa juga peningkatan kinerjanya imigrasi ini. Pak Putra, saya sempat membaca di media sosial ya, ada bule kecil yang dipanggil Kocong mendapatkan empati. Apa tanggapan Pak Putra tentang ini? Itu anak ini dideportasi enggak akhirnya? Dideportasi Pak, dengan deportasi ibunya. Ya. Kita flashback kemarin cukup viral terkait dengan si Kocong ini. Ini salah satu bentuk kolaborasi antar stakeholder. Jadi pada saat itu viral di media sosial, ada anak kecil warga negara asing bule berkeliling di wilayah Ubud. Ada yang sampai manjat-manjat mereka, terus kemudian ada bawa senjata tajam juga kalau nggak salah, pada saat itu diupload di salah satu media sosial. Nah, pada saat itu Kesbang Pol Gianyar dan kepolisian setempat sudah mencoba mendatangi, tapi kemudian kerjasamalah sama kami. Mungkin ada hambatan pada saat untuk menemui, diajaklah kami kerjasama untuk menemui, mengatasi masalah si Kocong ini. Nah, kami pun tetap mengedepankan hak-hak warga negara asing, hak asasi manusia, di mana kami ketahui bahwasanya si Kocong ini kan masih anak kecil ya Pak. Penanganannya tentu berbeda dengan orang dewasa. Nah, pada saat itu kita mencoba temuin ibu dan si anak ini, kita periksa dokumennya, dan memang ternyata dari hasil pemeriksaan ibu dan anak ini melakukan pelanggaran keimigrasian, yaitu yang berupa overstay. Nah, di situ juga kita selidikin, ternyata ditampung dengan warga lokal, tinggal di warga lokal. Nah, jadi memang kita lakukan pendetensian kepada ibu dan anak itu, supaya kami pun tidak menginginkan anak ini nanti celaka Pak. Pada saat mereka di media sosial kan disebutkan anak ini videonya sampai manjat-manjat ke rumah orang. Nah, nanti kan kalau misalnya kita pun menjaga anak ini Pak, dengan pertimbangan kenapa kami detensi, kan kami detensi bersama ibunya. Tentunya pastinya tidak ada permasalahan terkait hak asasinya mereka. Hak-hak mereka selama di detensi itu juga kita berikan. Kami lebih prefer ke menjaga keselamatan si anak. Untuk lebih concern soal keselamatan, lebih concern, makanya kita lakukan detensi. Makanya ada di beberapa komen, loh kok anak kecil ditahan? Enggak, kami tidak menahan, kita lakukan pendetensian supaya tidak membahayakan nyawa si anak Pak. Nantinya tentunya kalau mau sampai membahayakan kan nanti pihak negara, perwakilan negaranya pun nanti komplainnya ke negara kita juga. Nah, ini kita mencoba memberikan penjelasan ke ibu dan anak itu. Dan akhirnya mereka mau mengikuti, dan kita sarankan untuk dideportasi supaya keselamatan anak tersebut terjamin dan ibunya juga terjamin. Dan di sini juga
saya pengen menghimbau juga sih kepada masyarakat lokal, khususnya masyarakat Bali, ya kalau memang ada keberadaan warga negara asing, monggo dilaporkan ke imigrasi. Nanti kita kasih edukasi bagaimana penanganannya. Kan kita tidak tahu apa yang mereka bawa, apakah ada faham-faham ataukah ada ideologi-ideologi tertentu gitu. Artinya tujuan mereka biar jelas diketahui oleh keimigrasian. Iya, kan pada dasarnya memang undang-undang itu kan memang dibuat, tapi kan pada saat pelaksanaannya tentu kita lebih humanis ya Pak. Iya. Lebih humanis dalam penanganannya, apalagi komoditi di Bali ini adalah pariwisata, full pariwisata, kan tidak serta-merta kita strict to the rules. Ya memang kita tegakkan, tapi ada tindakan preventifnya sebelum Tidak itu. artinya terlalu rigid atau kaku terlalu kaku itu kita ya? memperlakukan itu. Ada beberapa pertimbangan yang harus kita berikan, kesalahan-kesalahannya kan skala prioritasnya ada. Artinya biar terkesan juga kita menjalankan aturan, Ya. tapi ada juga sifat humanis di sana. Betul, betul. Apresiasi hak-hak mereka, hak Ya. asasi, ketentuan dia sebagai anak Ya. dan lain sebagainya ya. Betul. Ya. Bagus Pak Putra, semoga lebih sukses Pak Putra di Bali Amin, ini amin. atau Amin, jadi Kanimnya Denpasar. Terus Pak Putra itu imigrasi mempunyai desa binaan ya. Ya. Sebenarnya seperti apa sih yang dimaksud desa binaan ini? Terus manfaat apa yang diperoleh oleh imigrasi atau desa tersebut? Desa binaan ini adalah salah satu inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, di mana desa binaan ini adalah bertujuan untuk sebagai tindakan preventif atau pencegahan, baik dalam hal pencegahan tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana perdagangan manusia, ataupun terkait keberadaan warga negara asing. Nantinya kita sebutnya Pimpasa, petugas imigrasi pembina desa, yang sudah dilaksanakan apel siaganya minggu lalu dari Direktorat Jenderal Imigrasi, di mana nanti kita terjun langsung ke desa-desa yang ada di Bali. Bagaimana kita memberikan sosialisasi dan kita standby di kurang lebihnya kalau di TNI itu Babinsa ya Pak. Nah kurang lebih kami akan melakukan seperti itu, memberikan pemahaman ke masyarakat lokal apabila ada warga negara asing ada di wilayah desa tersebut, bagaimana, kemana pengaduannya, apa yang harus dilakukan, dan kemudian pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Kita juga nggak mau khususnya masyarakat di Bali yang jadi korban-korban penipuan untuk iming-iming, bekerja di luar gaji sekian, gampang pokoknya 1 bulan 3 bulan di sana sudah sejahtera semua. Nah kita akan kasih pemahaman. Ada jalur-jalur yang benar untuk bekerja di luar negeri supaya hak-hak mereka nantinya di luar negeri itu terlindungi, gitu. Jadi ini lebih tindakan pencegahan, Pak. Preventif ya. Preventif. Efektif nggak Pak Putra? Evaluasi sampai sekarang? Karena ini baru dicanang dan memang sudah kami bentuk. Pertama itu di wilayah Sanur, nggak salah, udah ada 2 desa di wilayah Sanur, dan menurut saya cukup efektif Pak pencegahan ini. Masyarakat lebih paham. Oh iya kan ada banyak iklan-iklan di Instagram itu. Oh bekerja di luar negeri di Malaysia, ataupun trennya sekarang di Kamboja, ternyata mereka jadi korban sebagai melakukan scamming atau apa. Kita nggak mau warga negara Indonesia jadi korban seperti itu. Makanya selalu kita kasih pemahaman dan saya rasa cukup efektif Pak untuk ya immigration patrol itu mungkin salah satu wujud dari petugas imigrasi pembina desa. Kita standby di situ, mudah-mudahan bisa mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gitu. Istilah kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Terus saya melihat inovasi keimigrasian dalam tanda kutip secara umum ya. Ada auto gate, ya. Saya agak terkesima melihatnya. Ini sebuah inovasi yang sangat baik ya untuk pencitraan dan otomatis efektivitas orang datang juga. Seperti hal ini itu
pengelolaannya hanya ada di bandara saja. Iya, untuk saat ini memang AutoGate ini hanya ada di bandara-bandara internasional, beberapa bandara internasional di mana masyarakat atau wisatawan asing ataupun WNI tidak harus bertemu dengan petugas lagi. Itu semuanya mesin. Tinggal scan paspor, sistem udah membaca, izin tinggal oke, data semua oke, tidak termasuk dalam blacklist, mereka bisa masuk ke wilayah Indonesia ataupun keluar wilayah Indonesia. Dan ini nantinya tentunya akan dilakukan pengembangan lagi. Tadi saya katakan salah satu program 100 harinya adalah peningkatan pelayanan keimigrasian di bidang digital. Nah, kami berharap dari Direktorat Jenderal Imigrasi dengan adanya AutoGate ini tentunya memberikan dampak yang positif kepada negara Indonesia, khususnya di Bali, untuk peningkatan wisatawan yang berkualitas di Bali. Nah, terus kalau seperti itu, seandainya kita berandai-andai, terdeteksi enggak di AutoGate itu seandainya yang bersangkutan orang yang datang itu bermasalah kalau dari negaranya atau dari tempat sebelum dia masuk ke bandaranya Indonesia? Sebenarnya data-data itu sudah ada secara sistem, sudah terdata semua, Pak. Apakah kita kan di beberapa bandara internasional di sini sudah kerjasama dengan Interpol dan lain-lain, dengan kepolisian. Apabila mereka datang ke Indonesia termasuk dalam daftar blacklist atau pernah melakukan kejahatan ataupun ada pelanggaran keimigrasian, tentunya ada terrecord di datanya. Jadi nanti pada saat dia masuk, apabila masuk dalam daftar blacklist, itu gate-nya nggak akan kebuka. Nah, nanti gitu, secara manual baru officer yang ada di bandara akan menindaklanjuti penanganannya seperti apa. Di saat itu baru ada person ya? Iya, ada petugas yang supervisornya yang mengawasi tetap ada. Oh gitu. Jadi nggak pure, mungkin untuk pelayanannya memang mesin AutoGate, tapi di samping itu juga ada petugas-petugas yang berwenang untuk menangani apabila ada temuan-temuan. Artinya bertanggung jawab juga dengan AutoGate itu ya. Betul. Berarti karena ini kan hubungannya dengan orang luar negeri ya Pak Putra ya. Berarti bersentuhan juga dengan Interpol dong seandainya ada hal-hal yang menyangkut kejahatan. Iya. Berhubungan ya. Ya, itu kan datanya sudah terkoneksi, Pak. Dengan Interpol. Jadi apabila ada bermasalah di sistem kita juga sudah terdetek. Gitu. Kemarin saya membaca berita yang agak luar biasa. Seseorang turis asing, paspornya 2, ada Cina, ada Turki. Terus ada sebuah kejahatan yang diduga dilakukan dengan ya katakanlah kerugian, kalau karena termasuk penipuan sampai ratusan triliun. Apakah itu terdeteksi dari awal atau kebetulan aja itu ditemukan, Pak? Atau data itu didapat dari Interpol? Pada dasarnya pengawasan warga negara asing itu, Pak, kita mulai pada saat orang asing itu sudah pertama kali tiba di bandara internasional, pengawasannya sudah ada. Di bandara internasional adalah pengawasan masuk dan keluar wilayah Indonesia. Pada saat dia sudah melewati AutoGate atau melewati imigrasi, pengawasannya mengenai keberadaan warga negara asing itu. Tentunya perihal tersebut apabila ditemukan sudah ada koneksivitas antar instansi terkait. Apabila orang ini memang pernah atau diduga untuk melakukan tindak pidana atau transnational crime. Nah, itu datanya sudah ada. Kita sudah kerjasama dengan Interpol. Jadi di semua TPI itu sudah terdata, Pak. Oh, sudah terdata ya. Karena bagi saya menarik sekali berita itu. Kerugiannya T bukan M ya. Itu ini agak luar biasa. Berarti sigap juga Denpasar atau Bali ya. Entah itu koordinatif sifatnya antara Denpasar dengan Ngurah Rai atau dengan yang lain ya. Sekarang penanganannya imigrasi Ngurah Rai atau sudah diambil alih oleh kepolisian? Mungkinan masih di Ngurah Rai penanganannya. Begitu ya. Terus bagaimana dengan Golden Visa, Pak Putra? Golden Visa ini juga adalah salah satu inovasi
Direktorat Jenderal Imigrasi yang dicanangkan oleh Dirjen kami dulu Pak Silmi Karim yang saat ini menjabat sebagai Wamen IMIPAS. Nah, Golden Visa ini tentunya akan memberikan dampak positif ke masyarakat lokal karena di mana Golden Visa ini kita memberikan izin tinggal kepada warga negara asing itu selama 5 atau 10 tahun yang memberikan investasi atau uangnya ke Indonesia. Jadi ada nominal tertentu yang harus persyaratan tertentu. Misalnya untuk perorangan mereka harus menanamkan 0,35 juta US dollar sampai 50 juta US dollar dalam bentuk insurance atau reksadana di Indonesia. Terus kemudian apabila investasi ini dalam bentuk badan hukum 50 juta US dollar ke atas. Nah, apabila uang investor ini ada di Indonesia, tentunya akan menambah pemasukan di perputaran perekonomian di Indonesia. Ekonomi Indonesia semakin berkembang. Dampaknya tentunya akan menambah lapangan kerja di Indonesia ini, Pak. Jadi Golden Visa ini sangat bagus untuk WNA yang ingin, kita kan pengennya wisatawan yang ini, Pak, punya kualitas. Kita udah tidak uang. Iya, tidak hanya kuantitas, tapi kalau bisa kan dibarengin kualitas dan kuantitas. Ya. Sehingga Indonesia ini kedepannya akan semakin maju. Berarti Golden Visa ini privilege ya, semacam privilege bagi orang asing yang berinvestasi. Iya. Berarti ada perbedaan antara Golden Visa dengan visa biasa ya? Ya, berbeda kan, kita ada visa investor. Visa investor ini nilai penanaman modalnya sedikit, hanya 10 miliar. Dan mereka hanya bisa tinggal di Indonesia 2 tahun. 2 tahun dan bisa diperpanjang. Tapi kalau dengan Golden Visa kan banyak bule-bule di sini tinggal di Bali, betah, nyaman. Wah, 2 tahun kurang, pakai yang 5 tahun atau 10 tahun, tapi yuk tanam dulu lah ini uangnya di Indonesia supaya win-win solution kan, Pak. Mereka bisa nyaman tinggal di Indonesia, kita pun mendapat efek yang positif dari adanya bagi masyarakat Bali. Gitu. Saya memang melihat perkembangan kara itu cukup pesat ya. Banyak sekali orang asing berinvestasi besar-besaran, terutama di Bali Selatan. Ya, sekarang mengarah ke Ubud, Badung Barat. Nah, hal-hal seperti ini juga harus diimbangi dengan kesigapan imigrasi juga kan, dengan aturan-aturan seperti Golden Visa atau pengawasan. Kalau terhadap mereka itu, ada lagi yang mengatakan seperti ini, Pak Putra. Saya ingin mati di Bali gitu, ya. Sedangkan katakanlah dia punya Golden Visa. Bagaimana tanggapan imigrasi seandainya seperti itu? Ya sebenarnya kan sih sah-sah aja, Pak. Kalau mereka ada bilang, saya sudah nyaman tinggal di Bali, saya sudah investasikan semua, pokoknya saya sampai mati saya mau tinggal di Bali. Sudah banyak peraturan yang mengakomodir itu. Misalnya dengan Golden Visa mereka bisa berusaha di Bali, terus ada fasilitas juga kalau memang dengan persyaratan tertentu mereka bisa jadi warga negara Indonesia dengan proses pewarganegaraan. Yang penting kita kan maunya selective policy, bagaimana orang-orang yang menguntungkan atau yang berkualitas, yang memberikan kontribusi yang besar untuk bangsa Indonesia. Tentunya kita sekarang ini kan zaman sudah sangat terbuka ya, Pak, media sosial, teknologi. Silahkan, semua peraturannya sudah mengakomodir, baik dari keimigrasian, terus baik dari izin usaha, apa segala macam. Monggo kita buka pintu yang selebar-lebarnya. Yang jelas yang tadi saya katakan, kita sudah membuat frame. Kita APH ini jaga di pinggir-pinggir frame. Silakan yuk ada di tengah frame. Jangan sampai keluar dari frame. Iya. Karena kadang-kadang kan ada kewenangan-kewenangan yang lain, seandainya terjadi persoalan yang disalahkan selalu imigrasi. Memang harus dijelaskan posisi itu ya, Pak. Ini ya Pak Putra ya, sehingga
Jangan apa dikit-dikit imigrasi aja yang Iya, salah. pokoknya kan sekarang pokoknya kalau ada orang asing imigrasi, orang asing nggak pakai helm imigrasi, orang asing mabuk imigrasi. Nah, sebenarnya di setiap rapat Timpora, tim pengawasan orang asing, kita sudah ngasih pemahaman juga ke beberapa stakeholder. Kami memang menangani warga negara asing, tapi di bidang keimigrasian. Kalau di bidang tindak pidana umum tentu ada instansi lain, stakeholder yang lain menangani. Apabila mereka dalam ketenaga kerjaan ada pelanggaran, tentu ada stakeholder lain juga yang mengarang. Yang bagaimana disinilah di pemerintahan yang baru ini, bagaimana kita menjalankan tadi kementerian ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kita harus membuat sinergitas dan kolaborasi yang baik antar stakeholder, karena warga negara asing, penanganan warga negara asing bukan milik imigrasi, ini milik kita bersama. Pada saat warga negara asing isu masuk ke wilayah Indonesia, itu sudah menjadi tugas kita bersama dengan menyesuaikan dengan tusi dan fungsinya masing-masing stakeholder. Jadi tidak bisa dipersalahkan. Oh ini migrasi, oh ini migrasi. Semua sudah punya tusinya masing-masing, dan imigrasi kan tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Tidak ada yang sempurna. Semua instansi tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri. Saya juga agak prihatin pernah melihat berita pasca Covid, ada orang asing sengaja menaruh dirinya di jalan raya ya, seolah-olah mau bunuh diri atau mau digilas sama orang. Saya pun membaca di media sosial yang dipersalahkan imigrasi. Padahal di sana kan ada ketertiban umum, kewenangan kepolisian, tapi dibebankan. Nah, ini kadang-kadang memang miris bagi saya melihat, mestinya kan ini koordinatif sifatnya ya. Mestinya jangan disalahkan kepada imigrasi saja, ada tusi yang lain di sana ya kan. Pak Putra pernah nggak mendengar istilah kampung Rusia? Ya. Atau kampung-kampung model lain, atau community mereka. Bahkan Pak Putra pernah melihat Google Map, alamat orang itu saya lihat di Google Map itu dibuatnya adalah kampung satu negara tertentu. Seperti apa Pak Putra menanggapi? Jadi sebenarnya pada saat hari pertama saya melaksanakan tugas di sini, sudah sampai informasi ke saya yang paling tenar itu adalah kampung Rusia, katanya. Kita coba selidiki, kita coba data, kita coba datangi. Ya, itu hanya sebutan, itu hanya stigma atau sebutan dari mungkin entah itu dari masyarakat lokal, entah itu dari komunitas tertentu. Karena sepengetahuan saya di Indonesia ini juga banyak, Pak. Ada Chinatown, di Medan itu ada Little India. Kebetulan di sini ada Kampung Rusia. Setelah kami amati, sepertinya itu hanya sebutan dari beberapa community atau beberapa warga lokal, karena di situ didominasi warga Rusia yang tinggal di situ. Nah, sekarang setelah kami amati, yang kita takutkan kan jangan sampai di kampung Rusia itu ada suatu tata pemerintahan atau tata kelola atau struktur organisasi tertentu. Itu yang kita cegah. Nah, sampai saat ini kami belum temukan itu. Tidak ada tata pemerintahan di kampung Rusia itu. Kebetulan memang apa dia cuma hanya membuat community atau hanya komunitas? Mungkin karena di daerah tersebut banyak warga negara Rusia yang kebanyakan majority yang tinggal di situ adalah warga negara Rusia. Dan memang beberapa di media sosial juga yang banyak bermasalah warga negara Rusia. Tapi kan kita harus berpikir juga, selama itu kemarin kita COVID sudah mendapat pelajaran yang sangat signifikan di Bali ini. Bagaimana ekonomi kita terpuruk, khususnya di Bali yang goyang komoditinya pariwisata. Nah, dari sisi investasi juga didapat data bahwasanya warga negara Rusia termasuk yang salah satu yang tinggi juga untuk menanamkan investasi di Indonesia. Tapi dari sisi pelanggaran mayoritas juga Rusia juga. Nah,
ini kan kita coba tertibkan nih, kita pilah-pilah mana yang berkualitas, mana yang tidak berkualitas, tentunya akan kita proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan juga saya lihat di media sosial, persentase yang melanggar sama yang mematuhi itu berapa persen sih Pak? Kami sudah membuat statistik bahwasanya tidak sampai 1% yang melanggar itu. Yang membuat kerusuhan atau mengganggu ketertiban umum bukan hanya warga negara Rusia, warga negara lain pun banyak kok. Cuman kan dengan adanya media sosial ini, diuploadlah yang pelanggaran-pelanggaran itu, sampai ada caption Bali sedang tidak baik-baik saja. Loh, bagaimana nanti kalau ada caption seperti itu, bagaimana nanti dunia internasional memandang itu? Kalau sampai ada caption seperti itu, oh Bali sedang tidak baik-baik saja ya, berarti kita nggak usah investasi deh ke Bali. Ya. Nah, harusnya hashtagnya, captionnya bersama kita jaga Bali. Ini yang selalu saya kedepankan caption di media sosial di Imigrasi Denpasar itu bersama jaga Bali. Benar itu, bersihnya imigrasi menjadi leading sektor ya, untuk menyatakan seperti itu. Karena saya juga takut sampai pejabat negara pun ada bahasa Bali sedang tidak baik-baik saja, ya kan? Bagi saya pribadi, saya menganggap ini kalimat yang keliru. Atau bahkan kalau saya agak radikal ngomongnya, apakah pejabat ini merupakan agent of change? Emang seberapa berat sih situasi Bali dengan hashtag seperti itu? Bali tidak baik-baik saja. Saya rasa negara lain, tetangga kita juga tidak terlalu jauh lebih baik dari kita. Thailand umpamanya, Malaysia. Kenapa kita menyebut diri kita dengan Bali dalam keadaan tidak baik-baik? Saya tidak setuju nih Pak. Orang kita sendiri yang menyebutkan itu kan Pak. Iya itu makanya. Jadi kan saya kadang sedih Pak. Saya baru kali ini pertama kali tinggal di Bali. Tapi serasa saya sudah memiliki Bali. Karena memang tinggal di sini nyaman. Kalau sampai ada yang bilang Bali sedang tidak baik-baik saja, waduh itu gimana ya? Ya tidak. Kenapa orang kita sendiri yang menyebutkan? Nanti dikasih pelajaran COVID lagi mau? Itu makanya saya lebih cenderung mengatakan kalau sampai itu diucapkan berulang-ulang, saya menganggap dia agent of change negara lain untuk menarik pariwisata atau menjudge pariwisata kita lebih baik dari padahal kita sudah tahu dengan ketentuan sekarang Bali adalah salah satu dari 5 tujuan wisata terbaik di dunia. Tapi kita menyebut dengan argumentum a contrario di sini, ya, berbanding terbalik bahwa Bali tidak baik-baik saja. Semoga ini hashtag yang dikatakan Pak Putra sebagai salah satu kepala kantor imigrasi Denpasar itu perlu kita buat menjadi membumi. Dan bahkan mungkin dari case close akan kita canangkan itu bahwa Bali itu baik-baik atau kita jaga bersama. Kita sebarkanlah hashtagnya bersama jaga Bali. Iya, bersama jaga Bali untuk mendatangkan investor kan, untuk mendatangkan investasi yang berkualitas. Oke Pak Putra, ini cukup panjang waktu kita. Last question ini, pertanyaan terakhir karena waktu pula yang harus memisahkan kita. Tapi saya masih tertarik banyak hal yang ingin kita bahas soal keimigrasian dengan Pak Putra sebagai Kepala Kantor Imigrasi Denpasar. Semoga Pak Putra tetap bisa lebih lama di sini. Amin. Suatu saat kita mampu lagi mengundang atau bisa mengundang Pak Putra untuk berbincang di sini tentang keimigrasian. Tapi sebelum itu, ini pertanyaan terakhir. Selaku Nahoda Kantor Imigrasi kelas 1 Denpasar, apa harapan Bapak? Nanti seandainya meninggalkan Bali, biar saya punya kesan tersendiri terhadap Bali, saya ingin menorehkan suatu catatan sejarah sebagai Kepala Kantor Imigrasi. Apa? Harapan saya semasa saya bertugas di sini, harapan saya Bali tetap kondusif. Bali itu baik-baik saja. Nah, Bali itu baik-baik saja. Bali itu baik-baik saja. Dan kita jaga bersama Bali itu ya. Dan bersama kita jaga Bali. Ini aset bangsa, aset negara, dan harus kita jaga, harus kita lestarikan. Kita sebagai khususnya yang warga Bali, saya bukan warga Bali tapi saya warga negara Indonesia yang memiliki Bali, bagian dari Bali. Ada sense of belonging. Sense of belongingnya harus ada. Yang bisa memajukan Bali, yang bisa memajukan Indonesia adalah kita sendiri. Bukan wisatawan, bukan orang lain, bukan negara lain, bukan negara Rusia.
Bali yang bisa, warga Bali sendiri, warga negara Indonesia sendiri yang bisa jaga Bali. Luar biasa Pak Putra. Ya, saya juga mempunyai pendapat yang sama. Ayo kita bersama-sama membuat Bali atau menjaga Bali biar lebih baik dan lebih baik. Siap. Ya, terima kasih Pak Putra Sama-sama, atas waktunya. Kita bisa bincang-bincang. Pertemuan itu selalu diawali dengan pertemuan, pasti akan diakhiri sebuah perpisahan. Siap. Ya, saya tutup podcast hari ini yang ke 89 dengan para Mas Santi. Om Santi. Om Santi. Santi Om.